Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan kawan Rasika, tadi kita sudah informasikan bahwasannya hari ini kita mau berbincang dengan saya digital marketing ya. Dan sekarang kita sudah bertemu dengan beliau berdua, Mas Koyum dan Mas Huda. Koyum dan Mas Huda. Pagi menjelang siang. Selamat datang lagi. Selamat pagi. Iya. Ketemu lagi sama Mas Koyum, kemarin sempat absen. Iya. Ini sekarang pakai batik semua tuh kelihatan berwibawa dan kelihatan sepantaran sama kita. Biasanya pakai batik itu kan identik dengan orang tua, tapi sekarang enggak juga ya. Karena batik motifnya pengen menjadi tua aja kok golek konco. Iya, Mas Koyum, Mas Huda, tambah seger-seger aja nih ya. Habis kehujanan ya? Kehujanan enggak? Kok kelihatan seger? Enggak ya? Kedinginan tadi. Oh, kedinginan ya. Nih kita mau ngobrol-ngobrol seputar apa tadi? Saya digital. Iya, kiat jualan online. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan online. Bisa dijelaskan ke kawan Rasika, Mas Koyum. Barangkali seperti yang sudah pernah kita jelaskan di episode sebelumnya. Ya, jadi bahwa prinsipnya jualan online itu banyak metode dan banyak strategi yang bisa kita lakukan. Banyak metode dan strategi yang bisa kita lakukan. Tapi beberapa orang yang jualan lewat online tuh banyak yang enggak sukses juga. Ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, ini makanya ada kiat jitu. Kiat jitunya bagaimana tuh? Ya, yang pertama yang pasti dilakukan ya. Oh iya. Tekun Pak, tekun. Ya, jadi masuk Pak Eko, masuk. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa apa-apa. Masih koma ini, dilakukan dengan benar. Iya, gitu. Kalau masih koma berarti harus di ICU ya kan? Dilakukan dengan benar. Betul, karena banyak teman-teman yang di awal itu semangat pengen ikut pelatihan, pengen ikut kelas, workshop, tapi semangat ngerjakannya hanya berapa hari. Itu yang gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan secara total dulu. Apa yang sudah didapatkan dari strategi yang diajarkan di kelasnya, lakukan semuanya dulu. Gitu. Nah, baru nanti kita bisa mengukur kesalahannya di mana, yang tidak bekerja strateginya apa, yang strategi yang bekerja yang mana. Nah, nanti kita bisa tinggal menindaklanjuti kan itu. Jadi teori yang udah diajarkan tuh harus diimplementasikan secara kontinu. Ya, terus menerus ulet ya kan. Tadi disampaikan biasanya mereka melakukannya hanya setengah-setengah, itu biasanya karena apa, Mas? Yang pertama malas kadang itu orang itu sudah merasa saya sudah melakukan apa yang dianjurkan waktu workshop, tapi kok tidak ada yang closing gitu. Akhirnya dia putus asa. Padahal yang dilakukan itu kan juga belum maksimal. Kurang sabar ya? Iya, kurang sabar. Harus menunggu berapa lama sih biasanya untuk mengukur kesabaran kita di jualan online itu? Tidak perlu nunggu lama, Pak. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu trik dan caranya, kita tinggal, kalau di sini kan diajarkan bagaimana caranya kita jualan online dengan strategi yang gratisan, bukan pakai iklan. Iya, nggak pakai iklan berbayar. Jadi kan kuncinya itu di upload yang benar. Nah, upload yang benar itu kan berapa kali kita upload sehari, itu kan yang perlu dipertanyakan kan itu. Nah, sementara yang kita anjurkan minimal sehari 50 kali upload. Sehari 50 kali upload. Nah, produknya kan sama, diupload terus. Iya, sehari. Memang dianjurkan produknya ya satu saja atau satu jenis ya, bukan satu produk. Misalkan baju warna merah ya itu bukan satu jenis intinya. Sehari diupload sampai 50 kali dengan narasi yang berbeda, dengan angle yang berbeda juga produknya itu. Mungkin konten bisa sama, kata kunci beda. Dan bisa juga di waktu-waktu yang berbeda dalam satu hari itu. Katakanlah satu minggu sudah, berarti kan 50 kali 7 ya. Itu kan sudah. Kalau misalkan belum ada yang tanya-tanya, itu baru dikoreksi. Dipancing aja ada
dari saudara kita, teman kita, atau kita HP-nya yang 2 mancing tanya gitu mungkin. Enggak, bukan itu, bukan pancingan. Memang original seharusnya kita real. Real. Oh. Ya, biasanya kan banyak yang jualan online juga pada pancingan itu ya. Ya, ada yang pakai yang model strategi kayak seperti gitu, itu, strategi. tapi sebenarnya enggak perlu ya. Artinya kalau kemarin sudah kita sampaikan ada kata kunci, platform dan sebagainya. Kalau itu dilakukan dengan betul, enggak perlu dengan dipancing, enggak perlu dengan ibaratnya bohong lah. Itu enggak perlu. Kayak kemarin aja di pelatihan kemarin yang kita lakukan itu Di UMKM Center ya. Di UMKM Center itu pelatihannya belum selesai, tapi sudah banyak peserta. Saat praktek upload sudah langsung dapat customer. Nah, itu karena mereka melakukan dengan cara yang benar, dari kata kuncinya, dari membuat kontennya, cara uploadnya. Ya, itu sudah betul. Iya, tadi Mas Koyim ada strategi, diantaranya yang satu tadi apa, harus dilaksanakan dengan benar. Dengan benar. Yang kedua apa ini? Yang kedua konsisten. Konsisten, konsisten. Nah, ini penting nih, konsisten ini. Tadi ora mencela-mencela ya, Mas. Konsisten itu berarti terus-menerus gitu ya. Betul. Jadi kemarin ada salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam jualan online itu kan ada kata kunci ya. Karena penjual online semakin banyak, persaingan semakin luas, artinya semakin banyak juga pemainnya. Nah, maka kita harus bisa membidik kata kunci yang tepat. Ketika upload satu, ternyata persaingannya banyak karena kita datang akhir, mungkin yang nyantol punya orang lain katakan. Kita harus evaluasi, harus konsisten. Ada apa dengan kita gitu ya? Betul, mungkin kata kuncinya ada yang lebih tepat. Kita pakai kata kunci yang lain. Makanya kemarin kita sampaikan kita kumpulkan dulu kata kunci sebanyak-banyaknya, ibaratnya kan gitu. Kayak kemarin Mas Yuda sampai ya minimal ada 2000 kata kunci dulu gitu. Yang nanti untuk bahan upload, bahan posting konten-konten di jualan online. Gitu. Terus saat yang tepat kita untuk mengupload itu pada jam berapa? Kayak YouTube kan ada jam-jam berapa orang akan nonton. Nah, termasuk jualan kayak gini tuh kira-kira waktunya tuh pas sekitar jam berapa orang pada itu lihat konten. Waktu main HP gitu ya. Kayaknya nggak ada jamnya ya, Mas. Iya, YouTube itu ada jamnya juga loh. Jam berapa orang nonton? Cuma memang banyak orang kan karena sekarang kehidupannya sudah hidup bersama Android gitu ya. Jadi kan tidak bisa dipisahkan. Tapi kan ada juga jam-jam tertentu ketika orang itu santai terus istirahat. Ya kan, benar-benar hanya menikmati itu ya. Kalau upload jam 1 malam ya nggak ada yang itu. Kalau secara umum ya ini biasanya lebih banyak di media sosialnya ya. Kalau yang berkaitan dengan jam untuk upload gitu. Yang pertama ibaratnya kita nyebutnya prime time lah ya. Prime time. Intinya jam-jam di saat orang atau target pasar kita itu aktif media sosialnya. Nah, biasanya kalau secara umum itu pagi sebelum jam 9 itu pagi-pagi orang udah banyak mulai cek HP. Bahkan bangun tidur itu. Ya, masih bangun tidur sampai jam 9 lah. Kemudian kalau targetnya ibu-ibu misalkan, ibu-ibu setelah selesai ngantar anak, setelah selesai menyiapkan rumah jam 10 biasanya udah mulai nyantai, pegang HP kan itu. Kemudian jam-jam istirahat, ya jam makan siang, sore, dan paling ramai biasanya malam. Itu secara umum. Malah seharian berarti uploadnya. Berarti kita bukan jam tertentu dong. Berarti kita itu lihat pasarnya kita dulu gitu ya. Iya, betul. Kira-kira sasaran kita siapa gitu ya. Kalau secara umum tadi ya sebelum jam 9, kemudian antara jam 11 sampai jam 2, kemudian sorenya jam 4 sampai malam itu biasanya prime time. Tapi sampai jam 8 biasanya. Ya, tapi kita juga menyesuaikan dengan target pasar kita. Karakter produk kita ini customer-nya siapa, mereka biasanya jam berapa. Kalau saya di awal saya gunakan jam-jam pada umum itu. Kemudian setelah berjalan nanti kita ngamati. Biasanya jam berapa orang tanya itu. Ini makanya kita butuh riset ketemu. Iya. Pasar kita itu aktifnya kebanyakan jam sekian. Nanti ketemu. Berarti dikulik-kulik dulu kira-kira orang mau tanya di jam berapa gitu ya. Ngintip produk orang lain yang lakunya seperti itu bisa. Seperti itu juga bisa selain produk kita sendiri. Ya termasuk produk orang lain boleh, kemudian acara-acara di media ya, misalnya di televisi. Mereka biasanya kan ada riset. Ini jam tayang acara ini bagusnya jam berapa, pasti ada risetnya. Misalkan kalau ibu-ibu
Misalkan ya kita bisa lihat jam infotainment lah. Iya benar ya. Itu contoh ya kayak Jam gitu. gosip. Itu tapi itu di platform yang biasanya ke media sosial. Tapi kalau untuk membidik pasar yang melalui search engine seperti Google, kita tidak perlu lihat jam karena di search engine itu pertarungan kita ada di kata kunci. Jadi kapan saja kita upload, yang penting kata kuncinya betul ya. Cara membuat kontennya betul ya udah. Tadi ada dua, yang pertama harus dilakukan dengan benar, kemudian konsisten. Ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita dengerin dulu ke yang satu ini. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kita juga masih bersama dengan Saya Digital, ada Mas Koyum, ada Mas Huda. Kita masih berbincang-bincang seputar Kiat jualan online. Iya. Dan jangan lupa juga kawan Rasika, tanggal 5 November kita ada pelatihan digital marketing ya. Di Rasika ya. Di Rasika ya, yang mau bergabung bisa segera daftarkan diri. Biayanya 200.000 ya. Iya, 200.000 kalau daftar di bulan Oktober 200.000, tapi kalau daftarnya mulai tanggal 1 November berarti sudah 500.000. Wah, yo buruan. Setelah tanggal 5 setelah tanggal 5 kita nggak nerima pendaftaran. Lah iya, udah dimulai. Sudah selesai ya. Apa salah saya ngomong gitu kan benar kan? Betul. Iya. Oh ya, dan kali ini kalau misalnya kalau Rasika ada yang mau bertanya-tanya juga bisa ke 0856 477 31111 atau bisa juga lewat bertanya lewat room chat ya kami di channel YouTube Rasika TV Official gitu ya. Kiat jitu jualan online. Iya. Nah, kawan Rasika yang lagi jualan lewat online kok nggak laku-laku. Nah, kok kurang cepet, kok kelamaan, beda sama teman saya yang lain yang sukses, bisa bertanya-tanya di sini. Ya, Tadi monggo. disampaikan kiat jitu tadi yang pertama adalah lakukan dengan benar, kemudian yang kedua adalah konsisten. Kemudian selain itu masih ada lagi yang yang ketujuh, harus ketiga dulu ya urutannya. Ya. Selebihnya sih sebenarnya tinggal ke teknis ya, artinya kalau kita sudah punya strateginya ya, dilakukan strategi betul, kemudian kita konsisten melakukan terus ya, konsisten, kemudian tinggal kita lebih ke teknisnya, strategi-strategi yang lebih detailnya ya. Misalkan yang pertama, kita harus kuasai dulu product knowledge-nya. Cari unique selling point-nya ya, ada di mana. Iya. Ibaratnya produk kita itu keunggulannya di mana gitu ya. Keunggulannya apa yang gitu. lain ya. Betul, itu yang harus kita cari. Karena di online itu kan pada prinsipnya ada dua target ya. Yang pertama itu user atau manusianya, yang membaca iklan, yang melihat konten itu. Yang kedua mesinnya kan itu. Kalau mesinnya dengan kata kunci, kalau manusianya berarti dengan konten yang menarik ya, dengan tawaran yang menarik, dengan foto yang menarik lah. Jadi apa tadi satu manusianya, yang kedua mesinnya, mesinnya atau algoritma kalau di bahasanya. Yang penting kita mengunggulkan produk kita, tapi jangan menjatuhkan produk lain gitu. Jadi kita dan nggak boleh bohong. Dan nggak boleh bohong. Ketika bohong, yang komen banyak banget. Itu, itu pasti akan menimbulkan kebohongan baru yang lain gitu ya. Untuk menggali keunikan produk kita, kelebihan kita itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Kalau contoh kayak batik misalkan, kalau kita jual batik secara umum mungkin sudah terlalu banyak sekali ya kita batik, bisa ya. gali apakah kalau secara umumnya sih orang-orang akan mengatakan dari bahannya, dari prosesnya dan sebagainya, harga ya. Tapi kita juga bisa berikan nilai unik yang lain sebenarnya. Misalkan setiap pembelian batik ini sekian persen akan menjadi donasi untuk anak yatim misalnya. Ini bagian dari itu ya. Kita ada
poin plusnya Ya, poin tersendiri. plusnya apa yang akan digali misalkan seperti itu. Ini bagian dari strategi marketing Strategi juga, marketing juga. sebagian akan kita Donasikan Ya, yang misalnya berhak atau menerima yaitu anak istri kita. atau kalau enggak mungkin apa namanya beli berapa piece ada potongan atau apa namanya ada Bisa, potongan bisa, berapa ya. persen seperti itu. Ya, tapi gitu kalau ya. jualan baju ya jangan dipotong lagi kan udah ukuran. Nggak cukup ya. Ya. Iya Itu itu penting diantaranya dari itu ya. Jadi unik. selain harga kemudian akan didonasikan. Ya. Itu salah satu contoh aja ya. Salah Jadi satu membuat contoh, produk kita itu berbeda dari yang lain meskipun Produknya sama. barangnya sama, Barangnya misalnya, tapi sama. yang kita jual itu berbeda karena pada prinsipnya itu kan orang membeli itu tidak hanya sekedar membeli barang ya. Tapi mereka bisa jadi membeli sebuah ya value, sebuah nilai kan gitu ya. Ada misalkan dia membeli karena dia butuh solusi Dia butuh, dari ya. untuk dia misalkan. Kayak batik misalkan, kalau baju batik biasa, tapi kalau misalkan batik untuk kondangan misalkan, nah, dia kita memberikan solusi kepada orang-orang yang membutuhkan batik untuk pesta misalnya untuk kondangan. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain di saat orang itu sedang membutuhkan sesuatu. Betul. Gitu Jadi kita ya. harus bidik siapa yang akan kita target dan kondisi seperti apa yang akan kita penuhi. Ya ini menarik sekali kawan Rasika ya, strategi marketing kayak gini di media online kita harus tahu ya, termasuk batik tadi, batik kondangan kan orang taunya jual batik ini harganya sekian. Aduh buat apa beli batik, tapi gitu buat kondangan. Oh iya. Sewaktu-waktu mesti akan kita perlukan ya. Dan kan? bisa dikliknya langsung batik kondangan gitu ya. Batik Bisa, khusus bisa jadi Ya, salah satu kata dan kunci. itu bisa kita Kata jadikan kata kunci. kunci sebagai Iya, penjual betul. gitu ya. Iya. batik Iya. khusus buat renang. Penasaran ya kan? Nah itu belum ada pesaingnya itu. Belum ada loh, iya. Dan belum ada pembelinya juga. Itu bisa jadi inspirasi kita nanti. Iya. Oh iya iya. Kita Kita pakai produk penasaran. itu. Bikin bikini berarti ya, bikini dari batik gitu. Ya, orang kan penasaran. Lama-lama ke arwah penasaran. Iya. Tapi bisa Betul jadi di sekali. Google ada yang nyari itu, Pak. Hmm? Kita tidak kepikiran ke situ, tapi bisa jadi di Google itu ada yang nyari itu. Iya, bisa Kan harus jadi. risetnya by Google, harus iya. ya. risetnya by Google. Karena kan yang nyari yang unik-unik, yang aneh-aneh Iya. juga Iya. kan, yang berbeda Dan dengan banyak yang lain. kita cari yang unik yang kebanyakan orang nggak mikir ke situ gitu. Kebanyakan penjual gitu loh. Iya, Ya, bikini batik Prinsipnya gitu ya. sebenarnya kalau ke produk itu ya kita cari dulu sih sebenarnya apa yang dihadapi oleh customer, apa yang dihadapi oleh masyarakat. Ada masalah apa yang kan bisa kita selesaikan, intinya kan itu. Kayak tadi kita butuh kostum renang tapi yang batik misalnya, kita punya solusinya kan gitu. Kita butuh pakaian untuk pesta ini yang pantas untuk pesta tapi berwibawa kemudian terjangkau misalnya. Kita punya solusinya. Jadi Iya. yang kita berikan itu sebenarnya untuk memberikan solusi kepada customer. Ya, Gitu. misalnya Intinya batik gitu. yang dipakai Mas Koyum, batiknya sama, yang pakai saya juga beda kan. Batik yang dipakai Mas Koyum aja deh lebih cakep, lebih keren. Coba yang pakai saya. Nah kan mungkin beda juga. Modelnya juga butuh juga ya kan. Iya, Nah, ini ada yang iya. nanya nih, Mas Huda dan Mas Koyum nih dari live chat. Oh iya. Sadudin Ar. Nah, selamat pagi. Gimana cara mencari produk yang unik seperti apa, Pak? Terus media apa berjualannya dan seperti apa? Pertanyaan Cara lengkap mencari pertanyaan ribet nih ya. Cara mencari produk yang unik seperti apa sih sebenarnya? Kemudian terus media apa ya berjualannya, apa yang medianya seperti apa, kemudian berjualannya bagaimana? Mungkin yang dimaksud seperti itu kali, Mas. Ya, betul. Yang pertama cara mencari produknya. Cara mencari produk. Mencari produk ya, yang biasanya unik. Kalau memang kita belum ada produk ya, kita belum ada produk. Yang pertama kita carikan atau temukan dulu masalah yang dihadapi tadi ya. Kita mau menyelesaikan masalah apa, kemudian dengan menghadirkan produk apa, misalnya seperti itu. Itu bisa. Kemudian kita create produknya. Kalau kita mau memproduksi sendiri. Yang kedua, kalau sudah ada produknya, ya kita tinggal menggali bagaimana caranya mengemas produk ini menjadi unik. Kayak tadi dengan
benefit-benefit tertentu. Iya, dengan keunggulan-keunggulan yang bisa kita tawarkan seperti itu ya. Selain itu, sehingga kita tidak terjebak pada sekarang ya perang harga gitu kan. Karena kita unik, akhirnya harga berapapun akan ini dibeli kan gitu. Karena unik, ini jadi pegangan kata kunci juga, karena unik apapun berapapun harganya tidak jadi masalah. Pasti akan dikejar karena uniknya tadi itu ya. Meskipun produknya sama gitu. Oke, ini pertanyaannya masih cukup panjang, mungkin nanti bisa dijelaskan nanti lagi. Sekarang kita dengerin dulu yang ini. Inilah Ngobras Dirasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Iya, tadi ada yang bertanya tadi dari live chatnya tadi belum terjawab semua ya Mas ya. Bisa bisa dijelaskan lebih lanjut tadi cara antisipasi cara mencari produk yang unik seperti apa, kemudian media yang berjualannya seperti apa seperti itu. Ya, tadi cara mencari produknya sudah ya. Tadi bisa kita gali dari masalah yang ada di publik, kemudian kita ciptakan produk untuk memberikan solusi itu. Memberikan solusi ya. Atau kalau kita sudah punya produk, kita tinggal gali biar produk kita itu menjadi unik, punya keunikan atau keunggulan kayak gitu. Kemudian untuk media yang bisa kita gunakan, kalau di online itu sebenarnya banyak ya, tinggal kita sesuaikan dengan karakter customer yang kita target atau target pasarnya kemana. Nah, dari mengenali target pasar itu kemudian kita bisa menentukan media apa yang tepat ini untuk membidik mereka. Mereka kebanyakan menggunakan media apa. Nah, itu bisa kita riset dulu di dalam online. Kemudian kalau misalkan kayak fashion dan sebagainya, misalkan banyak yang bisa kita pakai seperti Instagram, media sosial yang lain ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan marketplace ya gitu. Kemudian kita juga bisa membidik orang-orang yang mencari melalui search engine dan sebagainya. Nah, kalau lebih lengkapnya sih nanti di workshop sebenarnya. Workshopnya tanggal 5 November jam 9 sampai jam 3 sampai selesai ya. Dan bisa daftar sekarang karena akhir Oktober tiketnya sudah naik. Iya, sampai akhir Oktober 200.000, kemudian kalau November jadi 500.000. Jadi ini terbatas juga buat dan berapa orang? Dan kuotanya juga terbatas, 30 orang 30 saja. 30 orang ya, dan khusus orang. Ya. Mumpung kuota Orang masih yang ada, berminat, jadi nanti Mas. bisa penjelasannya lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau media yang banyak tadi, kalau untuk jangka dekat ya, kita bisa gunakan media apapun sebenarnya. Tapi kalau kita nanti sudah berpikir untuk jangka panjang, kita bisa ciptakan brandnya dengan membuat website kayak gitu. Nah, itu untuk jangka panjang. Tapi kalau jangka dekatnya, kalau kami ini biasanya yang penting laku dulu gitu. Terus yang penting laku ini dulu. ada lagi nih, beruntun sekalian ya, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa dijawab langsung atau untuk pas nanti di tanggal 5 November ya. Untuk PR. Untuk PR juga. Assalamualaikum Mas, mau nanya, saya digital, cara antisipasi risiko penipuan pada jualan online gimana? Terus saya juga pernah ngalamin juga, Kang Lon di Comal. Dari Kang Lon di Comal ya. Terus ada lagi dari Dedi Irawan. Mas, saya digital mau tanya nih, kan kalau posting produk ada jam-jam tertentu. Tadi udah ya. Nah, kalau jenis postingan itu apa? Jenis postingannya apakah gambar aja atau video, audio atau yang lainnya? Terima kasih. Ya, untuk penipuan dulu ya. Ya. Ini kalau untuk penipuan mungkin bisa disikapi dengan misalkan kita sebagai pembeli kita minta penjual untuk video call salah satunya, atau mungkin videokan produk yang akan dibeli itu. Kadang kan misalkan reseller dia tidak langsung pegang barang karena suppliernya kan jauh mungkin ya, tapi kan bisa kita video call kan tahu siapa yang jual kan, wajahnya kelihatan. Itu salah satunya. Atau mungkin video call untuk siapa yang jualan gitu ya. Untuk menghindari itu ya. Menghindari itu kita video call pakai WA kan bisa. Kalau nggak mau biasanya kan, kalau enggak mau ya cari yang mau. Cari yang mau. Enggak, kadang kalau video call bisa tetap aja melakukan penipuan, enggak kenal jauh mungkin. Iya, memungkinkan bisa juga jadi. Cuma kan paling enggak kan kita sudah tahu wajahnya.
ketika video call ya bisa di screenshot lah. Kalau penipuan ya langsung laporkan polisi kan bisa. Sama kenalan kita dia udah tahu wajahnya, udah sering ngobrol juga masih kenal tipu apalagi yang iya kan. Tapi minimal itu ya. Minimal itu atau lacak nomor HP-nya di Google bisa. Lacak nomor rekeningnya diketik aja di Google, keluarnya apa itu bisa. Oh, gitu. Nomor HP diketik di Google aja, diklik, kalau keluar nomor HP-nya yang negatif ya udah usah dibeli gitu aja. Ini biar pada ini tahu. berarti masukannya seperti itu. Jadi bisa klik nomor HP di Google, kemudian kita mencari tahu tentang original apa enggak, masa penipuan apa enggak kalau gitu nomor HP-nya enggak muncul di Google berarti kan dia nomor baru. Itu ada kemungkinan. Itu ada kemungkinan. Itu penipuan yang penjual ya, Iya, bukan pembeli penjual. ya. Kalau pembeli biasanya PHP. Kalau ini bahasanya PHP. Iya. Makanya itu seringkali terjadi kali yang menawarkan sesuatu itu seringkali terjadi ada juga kalimat di bawahnya yang mengatakan bahwa yang serius aja yang dilayani, seperti itu. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Tapi PHP ada dua. Apa itu? Ini Pemberi harapan palsu sama pemberi harapan pasti gitu. Masuk Pak Eko. Oke, mudah-mudahan Kang Long terjawab. Dan dari Mas Dedi Irawan tadi, Mas mungkin bisa dijawab. Yang di foto apakah foto, video atau posting audio? produk pada 2 jam-jam tertentu. Nah, itu harus gambar atau video atau boleh gimana atau audio? Ya, konten itu kan ada teks ya, atau artikel lah gitu. Ada teks dengan gambar, ada video ya, ada juga gambar saja ya, atau bercampur dengan teks lah. Yang kita pakai apa, yang kita sesuaikan dengan media yang kita pakai gitu. Kalau kita menggunakan Instagram, utamakan gambarnya bagus. Instagram. Kemudian baru diiringi dengan teks kan gitu. Masuk hashtag dan sebagainya, kata kunci dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan YouTube, ya berarti kita utamakan di videonya kan gitu. Kalau untuk menarik orangnya, tapi kalau untuk menarik mesinnya atau algoritmanya, ya kita gunakan di kata kuncinya itu. Jadi kontennya seperti apa kita sesuaikan dengan platform yang kita pakai. Platform itu kebutuhannya apa? Apakah kayak YouTube misalnya kebutuhannya berarti harus ada video. Kalau Instagram berarti harus ada gambar atau video misalnya itu. Nah, jadi sesuai kebutuhan ya kawan Rasika ya. Wah, asik sekali ya. Padahal masih banyak sekali yang harus dilihat. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita masih akan terus bersama dengan saya Digital, insya Allah ya. Dan yang terakhir Mas Khoyum dan Mas Huda mungkin disampaikan ke kawan Rasika untuk pesan sehubungan dengan materi kita hari ini. Silakan. Dan untuk persiapan tanggal 5 November. Silakan. Jadi di jualan online itu yang pertama tadi strateginya harus kita kuasai dulu. Kemudian cara kerjanya kita harus tersistematis. Nah, kalau lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa mengikuti di workshop. Nanti akan kita kupas bagaimana cara menyiapkan konten yang betul, cara membuat gambar yang mudah dan bagus dan mudah dibuat oleh siapapun, tidak harus ahli dalam fotografi. Kemudian sampai cara nguploadnya biar efektif. Itu nanti akan kita berikan di workshop. Dan termasuk nanti kita berikan media-media yang saat ini masih banyak penggunanya, yang lagi trending lah. Makanya jangan sampai tidak mengikuti ya. Workshop. Mas sudah mungkin. Kalau untuk workshop besok itu kan materinya Facebook Marketplace sama Shopee. Nah, itu yang kita kupas itu kan teknik gratisan semua. Jadi tidak ada berbayar, tidak ada iklan Shopee. Kita pakai trik-trik gratisan bagaimana caranya biar memaksimalkan omset di Shopee dengan teknik-teknik itu. Berarti besok tanggal 5 November teori dan praktek ya. Pelatihan digital marketing kawan Rasika hanya Rp200.000 sampai akhir Oktober. Nanti kalau tanggal 1 sampai 5 November bisa jadi Rp500.000 dan kuotanya terbatas 30 orang aja. Oke, terima kasih sekali Mas Khoyum, Mas Huda. Kita akan masih terus berbincang-bincang kulik-kulik dengan seputar jualan online gitu ya. Iya, ketemu lagi minggu depan insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Dan kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan saya Digital bersama dengan Mas Khoyum dan Mas Huda. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di session berikutnya di minggu depan ya. Dan sekarang kita dengerin dulu yang satu ini. Jam 11 siang, waktu di Rasika.